اللهم ارحمنا بالقرآن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang dirahmati Allah, yang dipilih oleh Allah dan yang benar-benar dijamin duduknya di Masjid Namira ini oleh Allah Rabbuna wa ta'ala. Hadirin wal hadirat, ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ketua dan pengurus Yayasan Namira, ketua dan pengurus serta anggota takmir Masjid Namira. Alhamdulillah bersyukur kita semua masih dikarunia iman Islam. Alhamdulillah bersyukur kita semua masih dikarunia kesehatan. Alhamdulillah bersyukur kita masih bisa sholat fardu berjamaah. Dan alhamdulillah bersyukur kita masih bisa duduk bermajelis seperti ini. Berarti panjenengan itu memang dipilih oleh Allah. Kalau enggak dipilih enggak ada di sini. Pomane udan-udan. Enak ingin iki nggih kopi, cangkruk di teras, ya. Dah. Hah? Rokokan. Karo ngudut itu ya. Nah, saudara-saudaraku, maka bersyukur antum ada di sini, ini pilihan. Kenapa? Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan sabda Rasul Muhammad SAW, wa kanat masyu ilal masjid nafilat wa idza qa'ada mafrulahu. Orang yang melangkahkan kaki ke masjid dengan niat ibadah, setiap langkahnya rahmat, duduknya ampunan dosa. Muawiyah bin Sufyan radhiyallahu an meriwayatkan pula sabda Rasul Muhammad SAW dalam Sahih Bukhari, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kalau Allah menghendaki kebaikan pada diri hambanya, maka Allah akan menggerakkan dia kemana? Ke masjid fardu berjamaah. Kemana? Ke majelis untuk dijadikan tafakuh, memahami tentang din, tentang ilmu agama Allah. Dan duduk seperti ini adalah duduk yang mendapat ampunan dosa. Oleh karena itu bersyukur kita. Makanya penceramah enggak mau berdiri, karena yang duduk mau dicoba di Namira. Yang ceramah duduk, yang dengarkan berdiri. No. Bersyukur duduk, kita duduk mendapat ampunan dosa. Saudara-saudaraku, ini zaman katanya disebut zaman milenial, ya. Saya tidak setuju. Kalau saya bilang ini zaman gendeng. Apa? Iya. Antum bilang milenial, saya bilang gendeng. Semakin tidak karu-karuan zaman ini. Ngelus dodo. Agama sama. Agama semua baik dan benar. Ganti wedi. Kerjanya siapa ini? Iblis. Berarti saya ngomong lagi bala tentaranya iblis. Coba buka surat 15. Qala Rabbi ayat 39. Siapa yang ngomong itu? Allah. Lho rungokno diwaca dhisik ta. Qala Rabbi bima awwatani la unziyana fil ard wa na'um ajmain. Siapa sing ngomong? Iblis. Gara-gara qala Rabbi, iki Allah sing ngomong. Dilihat dulu. Iblis itu gaya melok ngomong ning Quran.
Iblis berkata, "Ya Allah, Rabbku, karena aku ini terhukumi sesat, maka aku akan menjadikan kejahatan, kemaksiatan, kemudian kekacauan ini tampak menjadi indah. Wa azyanahum ajma'in, dan aku akan menyesatkan semuanya." Mbok masuk kiai iso kena. Wong semuanya. Terus gimana cara kerjanya dia? Cara kerjanya berarti dia apa? Menyesatkan. Kemudian menjadikan segala sesuatu tampak menjadi indah. Ada dua ciri yang kita tahu sekarang. Buka surat 7 Al-A'raf ayat 16. Fabima quwwatani la uzina fil siratal mustaqim. Siapa lagi yang ngomong itu? Iblis. Ya Allah, Iblis menjawab nih, karena aku terhukumi sesat, maka aku akan menghadang, halang-halangi hambamu dari petunjukmu yang lurus. Sumalatana min baini aidihim wa man khalfahum wa an yamanihim wa an simalihim. Ayat 17-nya. Kemudian aku akan menghadang dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Ini kerjanya dia. Depan, belakang, kanan, kiri. Kenapa nggak bisa dari atas? Hah? Halo, bisa bicara dengan salah sambung. Kok nggak nyambung? Kenapa nggak bisa dari atas? Ada Allah. Kok tahu? Hah? Allah di mana? Siapa yang bilang Allah di atas? Rasul kalau bersabda pada kita, "Wa man min inda'ahu yadaihi ila sana." Kalau kamu berdoa, angkatlah tanganmu ke langit. Berarti Allah di mana? Ya. Kalau Allah di mana-mana, bahaya. Nanti dungo sore kolong. Ilmunya Allah di mana-mana. Sifat Allah mengetahui semuanya segala sesuatu, tapi Allahnya di ars. Ilmunya yang di mana-mana. Jangan suka ngomong Allah ada di mana-mana. Nanti jangan-jangan di toilet. Naudzubillah min dzalik. Luruskan akidah ini dengan baik dan benar. Nah, saudara-saudaraku, maka iblis gak bisa dari atas. Kenapa gak bisa dari bawah? Halo? Karena kepala kita yang terhormat ini kita letakkan di bumi saat kita mengibadati Allah. Ini yang buat dia gak mampu nembus. Yang kedua, karena di dalamnya ada api. Di dalam bumi ada api gak? Hah? Ada. Iblis tidak berani nembus api yang dari Allah. Tapi kalau apinya tokai, tahu tokai? Psh, gitu, melok nih. Kalau tidak pinter-pinter, bablas. Nah, saudaraku, maka itu cara kinerja dia. Jadi kita harus waspada. Sehingga apa yang iblis lakukan dengan bala tentaranya gak akan pernah berhenti. Buka surat 31. Surat 31 itu apa? Luqman. Buka surat 31 ayat 15. Udah ketemu? Di sana Allah memerintahkan kita untuk mengibadatinya. Betul? Wa in jahadaka alal an yusrika. An yusrika bi, jangan kamu menyekutukan aku. Malaisalaka bih, jangan sampai menyekutukan aku atau membuat tandingan senaku. Ilmu, apalagi kamu fala yuti'muha, apalagi kamu tidak tahu. Orang tua di dalam ayat ini seringkali orang tua pun juga dipengaruhi oleh iblis dan bala tentaranya dalam kehidupan berkeluarga. Maka terkadang orang tua yang dipengaruhi oleh iblis dan bala tentaranya, otak ini rasanya isinya harta, uang, tata seperti itu. Sehingga tidak jarang anaknya akan dicetak untuk kalau bisa menjadi mesin pencetak uang. Ini ada true story ini. Dua orang anak ini bapak ibunya satu orang nih.
Jadi suami istri punya anak 2, laki-laki semua. Anak yang pertama ini pinter banget, pinter, IQ-nya di atas 112, pinter memang. Karena pinter, maka anak ini sama bapaknya dicetak untuk jadi dokter. Ini yang cerita bapaknya. Saya tanya, kenapa kok dicetak jadi dokter? Karena dokter itu Ustaz, stetoskop nemplek tok lho. Berapa dok? 200 lagi. Nemplek tok ini. Ya. Jadi anak dicetak untuk jadi pencetak uang. Nemplek tok 200 ya. Maka dimasukkanlah anak pertama ke kedokteran. Anak kedua gak patio pinter, betik blebes ono ndableke. Maka anak kedua ini dijerumuskan bapaknya ke pondok pesantren, dijerumuskan. Nah, karena kowe ono ndableke ono betik, kamu pondok pesantren. Memang pondok pesantren penjara anak ndablek apa? Dimasukkan pondok pesantren anak nomor 2. Al-Muhim, walhasil apa yang terjadi ketika mereka dewasa dan sudah sama-sama tua, sudah menikah dua-duanya. Anak pertama rumahnya 500 meter persegi, tingkat 2. Anak pertama. Anak kedua yang pondok pesantren 9 kali 6 kontrak kamare loro. Kunjungan orang tua ke anak pertama, belum sampai masuk rumah, baru di pagar sudah kelihatan bapak ibunya datang. Kok tahu? CCTV. Bapaknya datang, dibukakan pintu, langsung dikasih uang 10 juta satu gepok. Nih Pak, uang bapak sama ibu. Itu sopir siap mengantar, mau pergi kemana? Pembantu tinggal perintah, saya harus pergi. Plus kunjungan ke anak kedua, dodok sampai buanter gak ngerti, kok gak di CCTV. Apa yang terjadi? Setelah dibuka baru, Masya Allah, Abi, Umi, langsung salim. Apa yang terjadi? Si suami memerintahkan istrinya, siapkan urusan dalam, aku keluar sebentar. Kemana dia? Ke warung. Ngapain? Membelikan kesukaan ayah ibunya di masa dia ketika masih bersama. Kira-kira dua anak model loro ini jenengan nginep di mana? Yang pertama atau kedua? Kalau jok gaya kalau asini kamarnya mek loro. Semua saya tanya, milih anak yang kedua. Kenapa ini? Ada bibiril walidain, ilmu berbakti kepada orang tua. Dan inilah yang dihalang-halangi oleh iblis kala itu, sehingga orang tua sampai lupa menempatkan ilmu agama ini kepada anak-anaknya, sebab dia menghadang dari segala cara. Maka apa yang terjadi? Orang tuanya sampai menghadang anaknya. Apakah berarti dengan demikian orang Islam gak boleh jadi dokter, gak boleh jadi insinyur? Boleh, silakan. Tapi ada makna di dalam ilustrasi kita yang saya ambil dari true story ini. Apa makna yang bisa kita ambil hikmahnya? Ibrah apa? Pendidikan agama itu tidaklah hanya diserahkan di sekolah, tapi pendidikan agama ini harus uswah, harus keteladanan. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sukses membawa Islam ini dengan cara uswah. Perhatikan surat Al-Ahzab 33 ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Jadi sesungguhnya dalam diri Rasulullah ada suri teladan yang terbaik bagimu. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi mereka yang mengharapkan rahmat Allah dan mengimani hari akhir. Di sini kuncinya. Artinya apa? Pendidikan agama itu harus diteladankan di rumah. Jangan anaknya disuruh ngaji, diancam, bapaknya cangkruk ngopi. Ya. Keteladanan diberikan ini, dan itulah yang waktu itu oleh setan ditutup. Wa'addu 'ala siratal mustaqim, aku akan hadang hambamu dari petunjukmu yang lurus. Jadi kalau kita dikasih petunjuk yang lurus sama Allah Rabbuna wa ta'ala, dihadang sama dia petunjuk ini, dibuat kita menyimpang. Itu surat berapa? 31 ayat 15. Jadi dari sisi orang tua
bisa kepada anak menjerumuskan. Sekarang anak kepada orang tua. Buka surat 17. 17 itu Al-Isra ayat 23. Perhatikan baik-baik di surat ini. Ketika Rabbuna wa ta'ala meminta kepada kita anak-anak ini untuk apa? Nih, imma yakuluna indaka khadira ahadamuha wa kalimuha fala yakulu lahumul uf. Orang tua kalian yang sudah merawat kalian begitu, jangan pernah kalian ketika memeliharanya di dalam keadaan itu sampai membentaknya atau mengatakan sampai mengatakan saja nggak boleh. Wala yanhuna hamhuma wa qalulumuha faqala karima. Tapi ucapkan yang dengan kerendahan dan ucapkan kalimat-kalimat yang terbaik. Ini satu ilustrasi lagi terjadi. Waktu itu saya mengunjungi kerabat yang sedang sakit. Saya datang besuk. Saking banyaknya yang berkunjung, penat saya keluar cari angin segar. Masih di lingkungan rumah sakit. Di situ ada taman kecil. Sangkarnya besar. Ada burungnya di dalam. Ada ikan-ikannya. Insya Allah. Senang gitu saya lihat duduk. Tiba-tiba ada suster mendorong seorang bapak tua. Kira-kira 85 ke atas lah. Didorong pakai kursi roda. Dikawal laki-laki usia sekitar 40-an ke atas. Tapi HP ini tidak berhenti. Ngonek bis ngene ngene bareng ngene tok ndak mandek sampai nggak direken nih Bapak. Saat di dekat kolam tersebut di mana ada kursi besar, saya duduk di situ. Si suster bilang kepada yang telepon tadi, "Pak, sampai di sini." "Oh iya. Gini ngomongin. Iya, situ aja. Taruh situ. Bapaknya taruh situ." Sandal deh. Ya taruh situ aja. Bapaknya ditaruh situ sandal. Dah, taruh situ. Bapaknya taruh situ. Taruh situ kalimatnya. Saya kan di sini dengar. Aku ini ganti wedung. Siapa yang diomong taruh situ? Kayak sandal. Taruh situ aja sandal. Dah. Setelah itu si bapak nanya, manggil namanya. Saya lupa. Tommy, Tom, saya lupa namanya. Nak gitu aja. Tapi itu panggil nama dia. Nak. Apa Pak? Apa Pak untuk mendelir? Oh Pak. Iku apa? Endi? Manuk. Mau manuk. Nah, apa sih Pak? Iku apa? Manuk. Ya Allah, masa gak ketone manuk. Ngomong. Tanya lagi, iku manuk apa? Blekok, takut manuk. Sampai 4 kali. Saya tuh mangkel, saya tuh yang di situ mangkel. Padahal itu sopo-sopo. Aku ini, kalau lihat manggilnya sama ini kita anaknya. Saya tuh udah nggak tahan, mau berdiri aja. Tiba-tiba bapaknya duluan ngomong. Nah, awakmu lho, cilikmu biyen. Diterne bapak dolan. Kowe takok manuk doro ping 15 tak jawab nah. Aku takok ping 4 mbok bentak-bentak. Langsung saya gak kuat. Berarti anak ini mokong ini ngantuk saya. Mas saya langsung terus gak tahan saya. Maaf ya, saya ini orang Islam. Saya tidak tahu agama saya apa. Rasul saya Muhammad SAW, saya bilang, itu sampai mengatakan kepada kami umatnya itu untuk menghormati orang tua, walaupun bapak itu urutan keempat. Urutan pertama siapa? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Walaupun urutan keempat. Dan Rasul saya mengatakan ridhollahi fa ridho walidain. Ridhonya Allah itu tergantung dari orang tua. Saya minta maaf mas. Baru dipateni. Terus dipeluk. Bapaknya nangis. Lah aku rodok cengeng timbang nangis. Nyali aku. Aku rodok gembeng didik kok ketok nangis di sana. Tapi sudah lega, saya sudah bisa ini. Lo coba. Kerjaan siapa ini? Loh. Sampai dibuat anak itu durhaka pada orang tua yang gak disadari. Pinter dia. Semua dia kemas dengan begitu luar biasa. Dan ini dia lakukan gak tanggung-tanggung. Nah, itu anak, orang tua anak. Suami istri. Itu kalau sampai bisa cerai. Ansar.
hadda umiyadah, dapat mahkota namanya anta. Siapa yang ngasih? Iblis. Pasukannya dikasih anta. Pokok bisa memecahkan suami istri. Nggak cuma mantap jadi iblis, mantap. Nih, contoh dari Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu pertama dalam surat 96 ayat yang 1, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Saat malaikat Jibril membawa wahyu pertama, malaikat Jibril kan masih bentuk malaikat tuh. Belum manusia, masih malaikat. Bayangkan, besar, memenuhi langit dengan sayapnya. Pakai sayap nggak malaikat? Malaikat bersayap nggak? Tahu dari mana tuh? Tahu dari mana? Di Quran, di surat 35 Fatir ayat 1, malaikat bersayap. Ada yang 2, ada yang 4, ada yang 6. Jadi malaikat bersayap, betul. Quran berarti dari Allah. Lu ngono lari saiki gawe lagu, malaikat tak bersayap. Kan enggak ada dia ada ya. Maka ketika dijumpai seperti itu, siapa enggak takut coba? Rasulullah takut. Lari beliau. Kemana? Kemana? Pulang. Menemui siapa? Loh iku loh. Jadi kalau ada permasalahan itu pulang menemui warga saiki ndak. Nang warung kopi cangkruk nang kafe. Lapo nyelesaino masalah. Alamat buka botol. Sudah gitu ketemu konco-konco grup sing enggak syar'i. Ya mau kate syar'i, mau buka botol kafe. Terus ditanya, "Opo?" Dijawab tukaran. Dia bilang apa? Biasa. Itu bumbu rumah tangga. Juh, pertengkaran suami istri, bumbu rumah tangga. Ini akidah syaiton. Umi. Halo? Dengar. Saya mau nanya, makanan itu enak pakai bumbu atau enak enggak pakai bumbu? Pakai bumbu. Lek menutu tukaran terus karo bojomu. Jake bumbu nih. Wah enak dan buyar rumah tangga ini. Akidah siapa ini? Iblis dan bala tentara yang tidak berhenti. Coba rumah tangga, anak, orang tua anak, suami istri, dulur, sak pendaringan, satu kandungan, saudara, tukaran dadakna. Perkara warisan. Dicontohkan di Quran habil perkara rebutan bojo. Coba terjadi kan? Ini kerjaan siapa? Tonggo, tetangga. Sekarang namanya klaster. Biar nuno kampung tau. Saiki klaster. Podo kelas sak jejer, gak nyopo jan. Sampai anak-anaknya ikut didoktrin. Ojo main ke sebelah. Nggak usah main sama anak situ. Ya apa? Sampai anak dibelokno turunannya nggak oleh kekancan sama sebelahnya. Terjadi tidak seperti ini? Banyak. Kerjaan siapa? Masya Allah. Itu kinerja iblis. Dah. Habis gitu ke yang lebih besar lagi, lingkungan. Masjid ini, Masjid Namiro ini, mohon maaf ini. Masjid Namiro juga sama ini. Kalau Jumat itu ya Allah, iblis itu lebih dulu masuk sini. Ya mohon maaf ini, Jumatan tuh jenengan belum nyampe, iblis udah duluan ini pasukannya. Begitu sampai masuk sini, tek, dilus-lus, turu oleh, gak usah ngurungno khotib. Engkau. Jadi khotib gak dirungokno. Sini ya, sini ya temannya. Gak ngerti. Nah ditakoni bojone, mau apa pas temai? Anu, Dik, itakullah. Ngono dak. Lha bojone takon teko mana? Mau apa khotbah apik, Mas? Apik, Dik. Apa? Itakullah. Mari ngono, turu ngilang. Iblis ngomong gak usah mbok rumono, gak penting. Padahal sabda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man idza katimina julusan inda aku ajabahum wa istaghfarallahu ghufaralahum." Saat duduknya khotib di antara dua khutbah itu, doa kalian tidak ditolak oleh Allah, dan kalau kalian minta ampunan diampunkan oleh Allah Rabbuna wa ta'ala. Mana dapat dia khotibnya duduk? Ya patih ketok wong ditinggal turu ini. Nggak ketok. Maka khotib yang jeli
melihat banyak yang tidur, dia akan teriak-teriak keras sekali. Khotbahnya menggebu-gebu. Apa tujuannya? Membangunkan cek tangi. Gak tambah tangi, tambah diklu. Lah yang sadar, yang melok Jumatan melei batin. Walah kote wis ngerti turu kabeh kadang mari tambah bengok-bengok ini. Yang sadar. Saya itu diparingi Allah amanah khotib Jumat itu 49 dari 52 Jumat, prei 3 tok. Tanyakan ke 49 masjid yang saya khotib Jumat tiap tahun. Saya kalau khotbah 15 menit itu khotbah pertama. Khotbah kedua saya 5 menit itu pun sudah dengan doa. Loh ngono loh. Tak kei khotib cepet iblis pola maneh. Munding ini. Wis mari. Durung turu wis mari rek. Loh, sampe ini kate turu apa kate Jumatan? Nek kate turu nglarok kloso ya gak usah teko ya. Nang omah. Dikasih khotib dawa ditinggal turu. Dicepet materi padat singkat jari wis mari, durung turu wis mari. Nah terus yang tidur tadi itu kebetulan bukan orang Lamongan, kebetulan orang perjalanan luar kota sedang safar mampir karena adang wah pirek masjid iki menggok sini sholat di sini. Katik sing nek godho iblis sing turu sisane kemau. Keluar ngomong sih ndak iblis iki. Ojo sholat Jumat di Masjid Namiro Lamongan. Kenapa? Gak syar'i belas. Mosok aku lu Jumatan nang kono. Kok iso? Khotbah pisan tok. Gak ada khotbah kedua, gak ada ndonga langsung iqomah. Padahal dia sing turu, gak kurang ajar nih. Kerjaan siapa ini? Gak akan berhenti dia. Itu untuk urusan yang luar biasa lagi. Contoh yang paling nyata tahun kemarin Desember tanggal 10 Desember itu ada fatwa dari MUI Jatim mengeluarkan jam 7:10 yang Jakarta 7:30 hari yang sama masalah mengucapkan Natal. Yang Jawa Timur hukumnya haram dan terancam kafir. Yang Jakarta yang Pusat tidak apa-apa asal tidak mengimani. Kerjaan siapa ini? Gak wani jawab. Kerjaan siapa ini? Nih, tak kasih contoh ini. Iblis itu buka dulu. Surat 572 Al-Maidah, buka dulu. Laqad kafara ladina qalu innallaha wal masihu ibnu Maryam. Hukumnya apa kata Allah? Laqad kafara, apa hukumnya? Kafir. Mengucapkan itu kafir. Laqad kafara ladina qalu salasa salisu. Hukumnya apa? 73-nya kafir. Makanya bener kan MUI Jatim mengucapkan haram dan terancam kafir. Yang Pusat boleh asal tidak mengimani. Padahal ayatnya jelas. Tadi iblis kerjanya apa? Wa ud'ana siratal mustaqim. Aku akan menghadang hambamu dari petunjukmu yang lurus. Pinter iblis itu. Pertama dia ke Pak RT. Pak RT ucapkan Natal. Pak RT gak gelem karena melok ngaji terus dan Namiro. Dia akan cari Pak RW. Pak RW ucapkan Natal. Pak RW juga nggak mau karena Pak RW ikut khusus yang hari Ahad kajian di Namiro. Dia naik ke Pak Camat, ke Pak Lurah dulu. Ternyata Lurah ini rajin juga kalau Jumat malam ngaji. Dia ke Camat juga ngaji. Kadang melok Jumat kelima. Nggak mau. Pemana sing ceramah mantan wong kafir sih sana. Gitu? Nggak mau melok deh. Maka kalau nggak bisa dia akan nembus bupati wali kota. Kalau bupati wali kota tidak tembus, dia ke gubernur. Gubernur tidak tembus, dia ke menteri. Menteri ini rodo on season. Agama semua sama. Agama semua benar. Berarti iblis di mana? Nah di pusat, pinter ya dia pusat itu. Terus naik ke kepresidenan. Nomor 1, nomor urut, podo rai kabeh. Berarti iblis di mana? Di pusat.
Tidak akan pernah berhenti dia. Sumalatana min baini aidihim wa khalfihim wa an yamanihim wa simalihim. Aku akan sikat depan, kanan, belakang. Tidak berhenti. Ini kinerjanya. Maka di keluarga pun dia berkarya, di lingkungan dia berkarya, di masyarakat dia berkarya, di negara dia berkarya. Tidak akan pernah berhenti. Tidak nangis antum kalau anak sekarang disekolahkan jauh-jauh kuliah terus pulang tiba-tiba ngomong, ternyata semua agama baik dan benar, aku tak pindah. Lu gak nangis jenengan? Jare wong-wong tangisan getih kasarane. Betul gak itu? Nah, maka jaga akidah anak-anak kita ini. Nah, kalau kita dalam pengajian cuman bahas masalah kinerjanya tok, terus bahayanya, terus gak solusinya gak disampaikan, gak usah ngaji. Maka pengajian itu harus ada solusi. Kalau ada permasalahan ini harus ada solusi. Nah, lalu apa solusinya? Mau tahu solusinya? Kalau tidak mau, mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Nah, oh mau? Buka surat 15 ayat 40. Ilaman ibadah kaminal mukhlasin. Tadi 39-nya kan sumpahnya iblis tuh. Qala rabbi bima aqwatani la unzila fil ard. Itu kan dia ngedon, dia buat sumpah. 40-nya apa? Kata Allah, ilaman ibadah kaminal mukhlasin. Kecuali hamba-hamba yang terpilih yang gak bisa tembus. Terpilih itu seperti apa? Para mufasir mensepakati daripada ayat ini, kata mukhlis itu adalah orang yang ketika dia sholat totalitas karena Allah, ketika dia zakat infak sedekah totalitas karena Allah, ketika dia puasa totalitas karena Allah, ketika dia bisa haji umrah diberi rezeki karena Allah, ya, infak sedekah juga karena Allah. Makanya kalau ada kotak infak lewat tuh Jumat itu, apa yang harus kita lakukan? Kalau kotak lewat infak, siapkan dompet. Arah-arah enggak, kotak infak lewat, siapkan apa? Pura-pura tidur. Gue sudah lompati melek, dilek diinceng. Gue liwat atau melek mana? Nah, saudaraku, iblis gak akan pernah berhenti. Dia gak pernah tidur. Iblis itu gak pernah. Kita ketiduran. Makanya kita gampang diserang. Nah, oleh karena itu maka totalitaslah kepada Allah. Maka Allah akan menjanjikan tidak akan bisa ditembus oleh iblis dan bala tentaranya. Kemudian solusi apa lagi yang bisa kita ambil? Buka surat 35 ayat 6. Innahu kana syaitanu aduun wattakhidu aduun. Sesungguhnya setan, iblis dan bala adalah musuh kalian. Maka perlakukan sebagai musuh. Lo iki lho dijak barengan malah kekancan tempat ibadah.